Dasar, itu adalah asam sulfat. Bab 170. Yos menyadari kecurigaan Darlene. Dengan nada rendah menjelaskan berkata, "Tenang saja, dia juga ada kegunaannya." Darlene yang diketahui pemikirannya pun terlihat malu. Rapa yang sedang fokus bekerja pun mendengar kemampuannya yang hebat dikatakan dengan begitu dari mulut Yos demi wanitanya. Juga tidak boleh mengatakan teman baiknya seperti ini kan? Dia dengan tatapan membangkang langsung memprotes. Sayangnya auranya tidak begitu kuat. Hanya bisa pasrah dan mulai membuka kotak. Rapa duluan memegang bahan kotak. Melihat 4 sudut yang tertutup, dalam hati merasa curiga. Tidak berkata, dia pun mengeluarkan sebuah botol cairan dari kotaknya, meneteskan di kotaknya. Wajahnya langsung berubah, buru-buru mundur ke belakang. "Dasar, di dalam bukan benar-benar adalah bom kan?" Perlina melihat reaksi Rapa juga ikut menjerit. Yos merasa bajunya ditarik orang dengan tegang. Dia melihat tangan Darlene yang memegang bajunya. Dengan nada tidak senang berkata, "Jangan membuat orang menebak-nebak lagi. Cepat katakan." Rapa menunjukkan senyuman yang bahkan lebih buruk dari tangisan. "Untungnya kalian tidak menyentuh kotak ini. Di dalam adalah asam sulfat. Kalau kalian membuka ini, pasti akan cacat." "Hah? Dasar, siapa yang begitu tidak mau nyawa mengantarkan barang seperti ini kemari?" Begitu mendengar cacat, Perlina langsung merasa buruk. Jangankan Darlene, wajahnya langsung memucat. "Bagaimana mungkin aku tahu?" Dia hanya bertanggung jawab meneliti barang ini. Untung saja belum dibuka. Kalau tidak, wajahnya ini tidak akan bisa merayu wanita lagi. "Lain kali kalau ada pekerjaan seperti ini, ingatkan aku membawa masker anti," kata Rapa. Yos yang mendengar di dalam adalah asam sulfat, wajahnya pun ikut terlihat buruk. Tidak melihat siapa yang mengirimnya. Aku malah ingin melihat siapa yang begitu berani. Siapa tahu propku rusak hari ini. Perlina dengan wajah cemberut berkata, kalau dia tahu siapa yang mengirim barang seperti ini, dari tadi dia sudah menghabisi orang itu. "Ini bukan kebetulan," kata Yos. Dia tidak pernah percaya ada kebetulan di dunia ini. Darlene terdiam, langsung mengerti maksud Yos. Ada orang yang sengaja merusak prop Perlina, lalu mengirim kotak ini kemari. "Lina, aku tidak boleh tinggal di sini. Aku ingin pulang." Darlene tidak ingin melibatkan orang lain lagi. "Darlene, apa yang kamu katakan? Sekarang bukan masalah melibatkanku atau tidak. Tapi si bajingan itu yang tidak memandang keluargaku. Begitu berani. Siapa yang takut?" Perlina langsung marah. Apakah orang itu tidak tahu ada keluarganya di belakangnya? Begitu berani mengirim asam sulfat kemari. Bukankah ini memukul wajah sendiri? Rapa pun menambahkan, ternyata adalah Nona Perlina. Tapi mereka seharusnya karena memandangmu, makanya kadarnya tidak begitu tinggi. Seharusnya hanya memperingatimu untuk jangan ikut campur. Yos dengan tatapan yang dingin menjadi semakin dingin. Tatapannya terlihat begitu mengerikan. Kelihatannya balasannya kemarin mereka tidak begitu puas. Dengan suara dingin dia berkata,
Masalah ini aku akan mengurusnya. Tidak akan ada kedua kalinya lagi. Jasper dan Rapa juga mendengar kemarahan dari nada Yos. Saling memandang. Dalam hati mereka mengerti maksud Yos. Ini benar-benar sudah membuat Yos marah. Jangan pergi, bahaya. Darlin secara refleks memegang baju Yos dengan semakin erat. Orang-orang ini begitu mengerikan. Kalau Yos pergi, bukannya itu berarti mencari mati. Melihat tatapan khawatir di mata Darlin, tatapan Yos yang dingin pun melembut. Aku tidak akan ada apa-apa. Tapi Darlin masih ingin berkata. Yos sudah berdiri dan berkata lagi. Cari beberapa orang untuk berjaga di sekitar. Masalah ini serahkan padaku. Karena berhubungan dengan wanitanya sendiri, Jasper tentu tidak akan tenang saja. Bagaimana denganku? Rapa menunjuk dirinya sendiri. Yos menatapnya. Bereskan kotak itu. Hah? Begitu saja? Wajah ibu Rapa pun berubah. Kegunaannya hanya sebatas ini. Bukankah terlalu menghamburkan kemampuannya? Kalau tidak mau, kamu juga bisa pulang. Rapa mendengar nada Yos yang dingin. Tubuhnya pun bergetar. Wajahnya langsung tersenyum puas. Tidak perlu. Bukankah hanya membereskan sebuah kotak? Itu tidak masalah. Bercanda apaan? Dia belum puas bermain. Dia tidak akan pergi. Yos melihat Jasper sejenak. Jasper mengerti dan menganggukkan kepala. Hal yang akan mereka katakan nanti tidak cocok didengar dua wanita ini. Yos pun mengikuti Jasper dan pergi. Bosan sekali, wanita cantik. Bagaimana kalau setelah aku membereskan kotak ini, aku akan membawa kalian pergi bermain? Tatapan Rapa terlihat sebuah rencana. Mereka berdua pergi melakukan hal yang seru. Meninggalkannya sendiri sangat membosankan. Lebih baik dia membawa wanita mereka ke tempat itu. Hehe, dia yakin setelah mereka berdua tahu, pasti akan marah besar. Darlin, bagaimana menurutmu? Perlina tiba-tiba merasa apartemennya begitu dingin. Darlin juga tidak ingin diam di tempat ini saja. Aku tidak masalah. Hei Rapa, tangan Darlin terluka. Kamu jangan membawa kami ke tempat yang terlalu ribut ya. Perlina memperingatinya. Tenang saja, aku pastikan tenang dan juga ada kejutan. Rapa tersenyum. Aku bereskan barang ini dulu ya, lalu datang menjemput kalian. Baiklah. Perlina merasa Rapa sangat lucu. Setelah tiga pria itu pergi, mereka berdua pun dengan takut duduk berdua. Benar-benar sudah lama tidak mengalami hal seperti ini. Sedikit tidak terbiasa. Bagaimanapun dia adalah nona besar. Di tempatnya sendiri diancam benar-benar gawat. Aku sudah kedua kalinya, tapi aku rasa selamanya tidak akan terbiasa, kata Darlin. Kehidupan Darlin yang biasanya tenang pun semakin tidak terbiasa dengan masalah seperti ini. Memikirkan Yos yang selama ini diam-diam menerimanya sendiri, dia pun merasa sangat tidak tega. Kalau bukan karena jamuan malam itu, dia juga tidak tahu ternyata Yos selama ini begitu berbahaya. Melihat tatapan Yos yang tenang, sepertinya sudah terbiasa. Atau di saat Darlin tidak tahu, mungkin Yos mengalami hal yang lebih berbahaya daripada ini. Memikirkan ini, hatinya menjadi semakin tidak bisa tenang.
Perlina melihat Darlin yang begitu khawatir pun mempermainkan berkata, "Kamu sedang mengkhawatirkan Yos ya?" "Jangan katakan padaku, kamu tidak mengkhawatirkan Jasper." Darlin membalas ucapannya. "Beh, siapa yang mengkhawatirkannya?" Perlina dengan ekspresi berlebihan sudah mengkhianati kata hatinya yang jujur. "Khawatir? Sepertinya sedikit, juga hanya sebesar kuku saja." Darlin tidak mengerti. "Kamu rasa pekerjaan pengacara ini kenapa begitu berbahaya?" "Pekerjaan apa yang tidak berbahaya? Hanya saja tarafnya yang berbeda. Tahap yang Yos hadapi berbeda. Bahaya yang dia temui tentu saja juga berbeda dengan orang biasa. Kamu kira setiap pengacara bisa menerima case perusahaan besar? Itu hanya berani diterima oleh pengacara yang memiliki kemampuan. Tidak hanya harus ada backup, juga harus memiliki kemampuan." Dari sisi ini, Perlina sangat kagum dengan kemampuan Yos. Darlin tidak menjawab, hanya memikirkan ucapan Perlina.